mempresentasikan tugas IMK yang berjudul Sistem Interaktif Alat Bantu Terapi Anak Autisme dengan Pendekatan User-Centered Design dan User Acceptance. Nah, yang pertama masuk ke identitas jurnal. Judulnya Desain Sistem Interaktif Alat Bantu Terapi Anak Autisme dengan Pendekatan User-Centered Design dan User Acceptance. Yang kedua, penulisan tahun oleh Restu Rahmawati dan Tri Retno Setiawati pada tahun 2024. Yang ketiga, sumber Justin, Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, volume 12, nomor 1 Januari 2020. Yang kedua, ringkasan isi. Pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah kerangka kinerja kerja atau framework yang dapat membantu proses pengembangan teknologi untuk alat bantu terapi bagi anak autisme dengan memberikan sudut pandang kebutuhan khusus pengguna, penerima pengguna, dan peningkatan pengalaman pengguna dari sisi ergonomi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam menetapkan requirement. Dalam menetapkan requirement, penelitian ini menggunakan pendekatan user-centered design yang mempertimbangkan tipe interaksi, perangkat, dan antarmuka, serta didukung oleh metode PACT yang menganalisis people, activity, konteks, dan teknologi. Proses penetapan requirement dilakukan melalui tahapan problem analysis untuk mengkaji spektrum autisme dan pihak yang terlibat. User Needs Analysis menggunakan PACT untuk menggali kebutuhan anak autisme serta fungsional desain untuk menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang ketiga, penerapan persona dan skenario. Penerapan persona dan skenario dilakukan dengan menggambarkan anak autisme sebagai pengguna utama yang memiliki kebutuhan dan preferensi khusus. Kemudian menjelaskan bagaimana anak tersebut menggunakan sistem interaktif melalui antarmuka yang telah disesuaikan. Anak menjalankan aktivitas yang telah dirancang berdasarkan aspek aktivitas, sementara peneliti atau pendamping mengamati kemudahan pengguna dan kebermanfaatan sistem untuk menilai user acceptance. Adapun analisis kritis, yang pertama, efektivitas persona dan skenario dalam memahami kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini, pengguna persona dan skenario yang berpusat pada people, yaitu anak autisme, termasuk efektif karena mampu menggambarkan kebutuhan khusus pengguna yang memiliki preferensi beberapa dalam warna, suara, bentuk, dan cara berinteraksi. Pendekatan user-centered design yang digunakan peneliti menjadikan persona dan skenario sebagai cara untuk memahami tipe interaksi, perangkat, dan antarmuka yang paling sesuai bagi anak, mempertimbangkan aspek ergonomis, tingkat kesalahan, serta informasi yang diberikan kepada pengguna. Dengan demikian, persona dan skenario dapat dikatakan efektif dalam penelitian ini karena secara langsung digunakan untuk memetakan kebutuhan, preferensi, dan batasan pengguna sehingga requirement yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Pendekatan penelitian ini memiliki kelebihan karena memadukan user-centered design, analisis PACT, dan penilaian user acceptance sehingga proses perancangan dapat berfokus pada kebutuhan, preferensi, serta karakteristik pengguna secara menyeluruh dan menghasilkan requirement yang lebih tepat. Namun memiliki kekurangan karena validasi hanya melibatkan pakar tanpa melibatkan orang tua, guru, atau anak autisme secara langsung, sehingga efektivitas dan kesesuaian hasil framework di situasi nyata belum dapat dipastikan sepenuhnya serta memerlukan pengujian implementatif pada pengguna sesungguhnya. Yang keempat adalah refleksi dan diskusi. Nah, di sini yang pertama, pembelajaran yang didapatkan dari jurnal itu yaitu memberikan pemahaman bahwa pengembangan sistem interaktif untuk anak autisme harus dilakukan dengan pendekatan yang benar-benar berpusat pada pengguna. Nah, pembelajaran ini utamanya itu yang dapat diambil adalah bahwa setiap desain teknologi harus mempertimbangkan spektrum kebutuhan anak autisme yang sangat beragam, mulai dari preferensi visual,
ekonomis. Nah, jurnal ini juga menunjukkan bahwa metode user-centered design dan PACT tidak hanya membantu mengenali kebutuhan teknis pengguna, tetapi juga mengarahkan peneliti untuk memahami konteks pengguna secara lebih mendalam. Nah, setelah itu yang kedua, menetapkan requirement menggunakan persona dan skenario berdasarkan hasil analisis jurnal. Nah, di sini berdasarkan analisis jurnal, menetapkan requirement menggunakan persona dan skenario dapat dilakukan dengan memanfaatkan kerangka PACT dan user-centered design yang digunakan dalam penelitian. Persona dapat dibentuk dengan menggambarkan karakteristik anak autisme sebagai pengguna utama, termasuk preferensi sensorik, kemampuan kognitif, pola interaktif, serta kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh sistem interaktif. Dengan persona tersebut, penelitian itu dapat memahami bagaimana pengguna berinteraksi dan menentukan tipe perangkat, tampilan antarmuka, serta bentuk aktivitas yang tepat. Nah, skenario kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana anak autisme akan menggunakan sistem dalam situasi nyata. Sesuai aktivitas yang dirancang dalam framework, skenario ini membantu menetapkan requirement dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan pengguna, potensi kesalahan, jenis informasi yang perlu ditampilkan, media yang dibutuhkan, serta bagaimana sistem mendukung kemudahan penggunaan dan kebermanfaatnya. Nah, melalui kombinasi persona dan skenario, requirement dapat ditetapkan secara lebih akurat karena setiap kebutuhan, pengalaman, dan aktivitas pengguna telah dipetakan secara eksplisit dan sesuai dengan kondisi anak autisme. Nah, di sini referensinya itu cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.